kami mau memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, angkat hatimu. Kami sembah. Kita sembah Tuhan. Yesus. Oh, rala barala 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 barala. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mempesona. Barala 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 barala. Haleluya. Segalanya. Engkau segalanya. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bapak terima kasih. Engkau tetap mencintai kami. Apapun keberadaan kami. Engkau tidak pernah menolak kami. Karena sesungguhnya semuanya terbuka di hadapan-Mu. Dan tidak ada yang tersembunyi. Bapak terima kasih. Hari ini selidiki setiap hati kami. Selidiki setiap hati kami. Ajar kami untuk mengerti kebutuhan kami tentang Tuhan. Kebutuhan kami tentang Engkau ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Buat kami menyadari bahwa Engkau mencintai kami tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukan karena kami baik. Bukan karena kami sering membaca Alkitab. Bukan karena kami sering bersaat teduh.
Tetapi Engkau mencintai kami apa adanya. Apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus, berkati setiap kami dengan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terlebih Tuhan urapi hamba-Mu. Taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar boleh hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melaksanakan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya berharap kabar Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Ya, pemusik jangan turun, temani saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang bangkit menjadi pemenang. Katakan bangkit menjadi pemenang. Haleluya, bangkit menjadi pemenang ya. Pasti, haleluya. Katakan pasti. Haleluya. Kita buka Alkitab kita, Yosua 1 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat yang kelima. Kita baca ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Seumur hidup kita. Wow. Ini firman Tuhan diucapkan kepada Yosua, tapi saya percaya hari ini juga diucapkan kepada kita. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Waktu Yosua menerima firman ini, Yosua sedang menghadapi satu kota yang tidak terkalahkan. Satu kota yang tidak tertembus. Karena kota itu dibentengi oleh tembok yang sangat tebal. Namanya tembok Yeriko. Kota itu adalah kota Yeriko. Pada masa itu, tidak satu bangsa pun sanggup menembus tembok Yeriko. Enggak ada. Sebab itu, Yosua menerima firman ini dan Yosua, mana mungkin Tuhan. Ini yang dihadapi, yang ada di hadapanku masalah besar. Kota yang tak tertembus. Kota yang memiliki perlindungan yang sangat kuat. Mana bisa Tuhan. Kita enggak punya peralatan apa-apa. Kita ini kayak pelarian dari Mesir. Cuman punya tombak, lembing, pedang. Gak punya peralatan berat, mana bisa nembus. Tetapi apa yang terjadi? Karena Yosua percaya kepada firman ini. Kota yang tidak tertembus. Yang dilindungi oleh tembok yang besar, tembok Yeriko. Waktu Yosua taat, sekali lagi katakan taat. Taat. Waktu Yosua taat dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tembok yang besar, tembok yang gak pernah bisa ditembus itu, ternyata tembok itu menjadi roboh. Saudara tahu robohnya gak ke kanan atau ke kiri, tapi robohnya kemana? Robohnya ke bawah, ambles. Kayak paku saudara, brrrr. Kayak ditekan sama tangan yang kuat, tembok itu roboh. Sehingga orang Israel tinggal lari masuk, menjarah semuanya. Dan Yeriko hari itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Karena yang menyertai siapa? Yang menyertai adalah Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dahsyat. Amin. Jadi hari ini jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang roh yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kenapa seperti ini? Karena Suset Hating, pendoa internasional, saudara. Dia pendoa, semua pendeta mengakui dia pendoa. Dan dia berkata gini, di tahun 2023 ini akan terjadi kekacauan yang besar. Wow. Tetapi, nah untung
pernyataan Tuhan belum sampai di situ. Tetapi di tengah-tengah kekacauan itu, Tuhan akan memberkati umatnya. Untung ada lanjutannya Tuhan. Ya, di tengah kekacauan Tuhan akan memberkati umatnya. Sebab berkat dari bangsa-bangsa akan mengalir ke baitnya. Berkat orang fasik akan mengalir ke orang-orang benar. Haleluya, kegoncangan boleh terjadi, tetapi umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita harus tahu hari ini siapa kita. Kita adalah barisan Mesias. Kita adalah imamat yang rajani. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Hujan-hujan enaknya nyanyi. Kita katakan ini, yuk. Kitalah barisan Mesias, kemenangan ada di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Kitalah barisan Mesias, kemenangan ada di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Katakan bersama, sebab pemimpin. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Katakan sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Tiada musuh yang dapat melawan. Katakan tiada musuh yang dapat melawan. Musuh itu main keroyokan. Udah keroyokan searah mereka datang mendatangi kita. Tetapi 8 arah mereka akan lari meninggalkan kita. Sebab roh di dalam kita lebih besar. Amin. Kita angkat tangan kita. Katakan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Katakan bangkit. Kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat. Biarlah dunia akan mendengar. Biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Jadi jangan takut sama dukun, tukang ramal, kuamnya. Pak, tahun ini saya ciong. Nggak ada ciong dalam Tuhan. Rebut berkatmu. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan janji Tuhan yang luar biasa ini, yang nyata ini, orang Israel pernah mengalami kekalahan. Sebab itu kita akan belajar dari mengapa orang Israel mengalami kekalahan ini. Ya, kita buka kejadiannya. Ini setelah mengalami kemenangan yang besar, Israel mengalami kekalahan dengan dengan kota yang tidak berkubu, dengan kota yang kecil, pasukannya nggak banyak, tetapi lewat kota yang kecil ini malah Israel kalah. Kota yang besar Israel sanggup kalahkan, tetapi melalui kota kecil ini malah jadi kalah. Jadi ada yang aneh, kenapa orang Israel jadi kalah melawan kota yang kecil? Ya, Kejadian sebentar saya buka ya. Kita buka Alkitab kita, Yosua 7 ayat 2 sampai 6. Kita akan baca ya.
Yosua 7 ayat 2-6. Kita baca. 1, 2, 3. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat kota Bet-aven di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengepur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Lanjutnya, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di hadapan orang-orang Ai. Lanjutnya, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shefarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah bangsa itu amat sangat. Selanjutnya 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah orang Israel mengalahkan Yeriko, namanya Cia Beliau. Ya, bukan hanya Cuan Cia, tapi ini udah Cia Beliau. Diambilin semua, saudara. Dinikmatin semua harta rampasannya. Lupa sama Tuhan yang memberi berkat. Nah, ini masalahnya. Lupa, saudara. Orang Israel berpikir kalau menang karena kita memang gagah perkasa nih. Karena kekuatan kita, karena kita yang berperang, kita yang muterin tembok. Wah, lupa bahwa kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Sebab itu jangan pernah melupakan. Ya, kita harus selalu bersyukur kalau kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Selalu bersyukur, jangan lupa Tuhan terima kasih buat hari ini. Buat pemasukan hari ini, Tuhan terima kasih buat orderan ini. Tuhan terima kasih buat ini. Sesungguhnya Tuhan itu yang memberkati hidup kita. Tuhan itu yang membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Nah, ini orang Israel lupa. Ya, dia lupa. Sehingga untuk selanjutnya waktu menghadapi kota Ai, kota yang gak berkubu, kota yang lemah, kota yang gak ada pertahanan, ya, kota yang sekali tiup habis, malah bangsa Israel mengalami kekalahan. Ini memukul mental daripada orang Israel, Yosua dan tua-tua terpukul semuanya. Syok. Kok kalah ya? Kok kalah? Dia mulai baru tanya Tuhan. Tuhan, kenapa ini kita kalah? Nah, Yosua 7 ayat yang ke-11 dan 12 kita baca bersama-sama. Kenapa orang Israel kalah? Kita baca ya, 1, 2, 3. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Next. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ini masalahnya. Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Yang Tuhan gak sanggup cuma satu, mengingkari janjinya. Tuhan gak bisa dusta, Tuhan gak bisa bohong. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi kenapa kok ini gak sesuai dengan janji Tuhan? Karena ada dosa. Ya, ini masalahnya. Mereka orang Israel mengambil barang-barang yang dikhususkan. Disimpan di rumahnya, dinikmati, saudara.
Dan firman Tuhan bilang, kalau engkau nggak membereskan itu, sorry, aku nggak bisa menyertai engkau. Nah ini ya, kita perhatikan. Nah, sehingga kita bertanya, barang-barang yang dikhususkan itu apa? Barang-barang yang kita nggak boleh sentuh itu apa? Barang-barang yang diperuntukkan hanya kepada Tuhan itu apa? Nah, yang pertama, barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan adalah ucapan syukur. Persembahkanlah ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan kita bersyukur sama makhluk lain, sama benda lain. Karena bersyukur kepada Tuhan itu penting. Karena kepada siapa kita bersyukur, itu tentang sebenarnya gini, kepada siapa kita percaya. Kalau orang komunis itu nggak bisa bersyukur, karena dia merasa kemenangan, keberhasilan itu karena kekuatannya, nggak ada unsur Tuhan. Sebab itu dia percaya semuanya karena dia kerja keras. Ada orang lagi yang bersyukurnya pakai hiu kan. Cia, cuan, itu saudara. Ada lagi yang kekawi kan, bersyukurnya kekawi, ke sana beli tumpengan, potong kambing, tidur di bawah pohon. Siapa yang udah tidur bawah pohon? Nunggu daun jatuh tuh Marco. Nunggu pohon jatuh. Atau ke Klaten, pelihara tuyul. Kasih persembahan, gak usah ke Tuhan. Kasih ucapan syukurnya ke tuyul, ya kan, ke Raja Tuyul gitu. Nah penting sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, tadi dalam ibadah 1 saya sampaikan bahwa bersyukur itu penting karena biasanya habis kemenangan yang besar, iblis itu akan mendatangi kita. Amin. Hati-hati dengan habis proyek besar. Jangan-jangan KPK datang loh. Jangan lupa bersyukur. Habis menang besar, hati-hati, iblis biasanya datang. Supaya gini loh, kenapa kita bersyukur? Supaya perlindungan Tuhan itu tetap dalam hidup kita. Amin. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. C ya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku buat segala hal, buat segala hal. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang kita nggak tahu. Kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya? Kenapa kok anak saya sakit terus? Kenapa ini terjadi? Kita nggak tahu, saudara. Kita cuma bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur aja. Banyak hal yang kita nggak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan.
Yang kita tahu cuma satu, Tuhan punya rencana buat setiap keadaan yang kita hadapi. Pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Seorang hamba Tuhan punya 2 anak. Anak yang perempuan umur 13 tahun, ada penembakan liar gitu. Orang yang main tembak dodor gitu, anaknya ketembak. Anak perempuannya meninggal. Selang 2 tahun kemudian, dia lagi ngajar Alkitab, lagi ngajar pendalaman Alkitab, ya, lagi ngajar pemuritan di satu kelas. Polisi datang, mengabari bahwa anak lakinya baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal. Hamba Tuhan ini nggak punya 5 anak, dia cuma punya 2 anak. Apa yang dilakukan hamba Tuhan ini waktu dengar polisi datang dan berkata seperti itu? Hamba Tuhan ini bilang gini, Tuhan, aku nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku bersyukur karena aku punya Bapa yang kekal. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Aku nggak ngerti, tetapi aku bersyukur. Di tempat itu ada seorang anak muda yang susah sekali mengerti pikiran Tuhan. Susah sekali diajak untuk pendalaman Alkitab. Temennya itu nyeret-nyeret dia untuk dia mau ikut pendalaman Alkitab. Kenapa? Dia agak tawar hati sama kekristenan, dia berpikir semua agama sama, semua hamba Tuhan sama. Saudara tahu, waktu hamba Tuhan ini, anak muda yang ikut pendalaman Alkitab ini dengar respon pengajar pendalaman Alkitab seperti itu waktu dengar kabar ini. Ini anak muda bilang gini, Tuhan, mulai hari ini aku serahkan hidupku dan seluruh hatiku untuk melayani Engkau. Dan hamba Tuhan ini, anak muda ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia dipakai dalam kegerakan Pensacola, itu dia saudara. Anak muda ini di Vineyard, dia dipakai Tuhan untuk kegerakan Tuhan. Kita nggak tahu saudara. Melalui hidup kita sedang jadi alatnya untuk Tuhan. Untuk mengubahkan banyak hati. Haleluya. Sebab itu, ayo kita mengucap syukur dan selalu mengucap syukur. Katakan, saya senang mengucap syukur. Amin. Ngucap syukur aja. Tuhan itu baik. Amin. Kemudian, apa yang nggak boleh disentuh lagi? Ulangan 32 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Apa haknya Tuhan? Yang tadi ucapan syukur. Yang kedua apa? Hakkulah apa? Dendam dan pembalasan. Saudara sedang punya marah, sedang punya dendam, pengen balas, jangan pernah lakukan itu. Karena itu haknya Tuhan. Waktu kita mengambil haknya Tuhan, Alkitab bilang gini, dendam itu nggak pernah bawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nggak pernah. Dendam waktu kita lampiaskan, nggak pernah mendatangkan kebaikan. Selalu penyesalan. Sebab itu kenapa kita dendam? Kenapa kita ingin membalas? Yesus berkata gini, kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau ada orang yang meminta bajumu, kasih jubahmu sekalian. Ada orang minta kaos kaki, Pak beliin saya kaos kaki, jangan cuma kasih kaos kaki, beliin juga sepatu beli, nih. Ya, kalau ada orang ngajak jalan, engkau 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Memberi lebih. Jangan pernah ada rancangan dalam hidup kita untuk membalas. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Tetapi kalahkan yang jahat itu dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Dan kita harus melakukannya.
Waktu kita nggak melakukan ini, kita sedang mengambil haknya Tuhan. Dan itu yang membuat kita kalah dalam hidup kita. Tuhan nggak bisa menyertai kita karena kita mengambil haknya Tuhan. Apa? Pembalasan. Kita baru saja melihat kisah yang tragis. Orang yang sangat dihormati, yang sangat terhormat. Kemudian menjadi ada dalam kedudukan yang sangat rendah dan paling rendah. Kita belajar dari Ferdy Sambo. Dari seorang jenderal bintang 2, ditakuti semua polisi. Ditakuti, saudara. Dia nggak terbayang akan pakai baju orange. Bagi dia baju orange itu udah sangat penghinaan. Tetapi karena apa? Karena pengen balas. Semua yang ada dalam hidupnya itu hilang. Sirna. Jadi orang yang terhormat, jadi orang yang pakai baju oranye, sangat amat menanggung malu. Keluarganya udah nggak tahu seperti apa. Berantakan kebahagiaannya, dan akhirnya divonis mati. Ini sangat berat. Gara-gara apa? Pengen balas. Pengen balas. Jadi pembalasan itu nggak pernah membawa kebaikan. Ngapain kita mau ambil? Mulai hari ini, yang mau balas dendam sama Ibu RT, lupakan. Lupakan. Ya. Yang saudara selama ini cek-cek toko sebelah, lupakan. Nyembah Tuhan aja. Nyembah Tuhan aja. Ya, yang mau gue curangin balik loh. Gue laporin balik loh, tinggalkan. Jangan. Jangan lakukan itu. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan pernah ada rancangan pembalasan dalam hati kita. Biarkan yang membalas itu Tuhan. Apakah saudara nggak tahu bahwa Tuhan itu tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Bapak Ibu Saudara lagi difitnah, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi dicolong hak kreatifnya, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi direndahkan, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi difitnah, Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan itu. Dan Tuhan merasakan itu. Jadilah orang yang baik. Ya, baik. Jadi orang jujur aja. Kalau kata jujur ingat siapa? Eliezer. Dia jujur. Divonis 1 tahun 6 bulan. Balik lagi jadi polisi. Jujur. Tetapi kadang orang jujur juga seperti ditinggalkan. Orang jujur kayak nggak diberkati Tuhan. Orang jujur di pemerintahan karirnya habis. Zaman dulu saudara, orang jujur itu, aduh. Saya punya temen, bapaknya Kapolsek, jujur. Rumahnya di bawah pohon bambu saudara. Hidupnya kayak sulit, bapaknya Kapolsek. Dia orang Aceh, lempeng banget bapaknya. Nggak mau korupsi, nggak mau meres orang. Dia menikmati kejujurannya sampai rumahnya saya. Kalau rumah orang itu biasanya jauh dari pohon bambu, ini di bawah pohon bambu. Seperti itu. Kadang, tapi nggak apa-apa, kita harus selalu jujur. Peganglah prinsip untuk jujur aja. Ya. Dulu ada orang jujur di balai kota kan. Wah. Karirnya disingkirkan tuh, disingkirkan. Ini jujur, nggak mau diajak kong kali kong, udah singkirkan, udah. Dimasukin kotak aja, udah. Gaji nggak nambah-nambah, jabatan nggak naik-naik di situ aja. Sampai kemudian Jokowi sama Ahok masuk balai kota. Ketemu saudara orang jujur, yang lainnya mah, waduh itu ikan piranha semua. Nggak bisa lihat daging, kasih sapi langsung habis saudara. Tapi orang ini nggak mau, dia jujur saudara. Waktu Jokowi jadi presiden, Ahok mulai tersingkir dari balai kota, orang ini nasibnya baik saudara. Orang jujur ini ditarik Jokowi ke istana. Dan karena udah ganti gubernur, sekarang dia jadi pejabat gubernur di DKI. Jujur, saudara. Kadang seperti ditinggalkan. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Orang jujur itu disertai Tuhan. Amin.
jujur. Jaga toko jujur. Ya, disuruh kerja jujur. Hidup kita pasti ke depannya baik. Amin. Pasti dipelihara Tuhan, pasti. Jadi mari kita mulai tinggalkan nggak jujur, hati pelintat-pelintut, hati penuh dendam, hati penuh pembalasan. Jangan lakukan itu. Jangan pernah mau mengambil haknya Tuhan. Ada di sini yang masih mau balas juga. Balas jangan. Nanti akan susah sendiri. Firman Tuhan, jangan ambil haknya Tuhan. Katakan, saya nggak mau membalas Pak. Mulai sekarang saya nggak mau membalas. Mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah bagus. Pulang dari tempat ini, nah saudara yang mau balas, dibalas. Beliin Bika Ambon. Kasih. Gitu ya. Wah Bika Ambon nanggung Pak. Saya mau lebih baik Pak daripada Bika Ambon. Saya mau ngasih kirimin dia banyak Pak. Yang enak-enak apa? Sebentar Pak. Saya mau kirimin duren. Saya mau kirimin sate kambing. Saya mau kirimin bir Pak. Biar dia senang. Itu nggak senang, itu pembunuhan. Pembunuhan dengan kasih itu namanya. Saudara, saya dulu kan full time di sekretariat ya. Saya itu berpikir gini, orang itu sebenarnya kalau mau bunuh orang sekretariat itu gampang. Kirimin roti aja, mati semua itu orang sekretariat. Karena kalau terima kiriman roti itu kayak piranha. Langsung hilang. Kayak gitu saudara ya. Suatu ketika ada yang kirim kue. Ya kan, kuenya banyak saudara. Wah enak-enak gitu. Saya datang habis. Tinggal, wah habis nih. Saya nggak kebagian. Saya nggak kebagian kan pengen ini juga ya kan. Pengen, gue intimidasi aja gitu ya kan. Saya cariin itu kardusnya mana nih. Nggak apa-apa, saya dapat kardusnya deh. Oh di pojokan saudara. Saya ambil. Ini rekan-rekan perhatikan ya. Ini kue expired date-nya udah 2 bulan lalu. Tolong yang makan banyak berdoa sekarang masuk menara doa. Mudah-mudahan enggak semua itu langsung mau muntahin semua saudara. Bener loh, expired. Wow. Nah tolong, saya rasa ada jemaat yang balas dendam ke sekretariat, kue udah expired 2 bulan dikirim. Saya nggak ngerti ini maksudnya baik atau nggak baik. Tapi seperti itu, ya. Wah, untung saya jadi gini. Beri syukur saya gitu. Untung saya nggak makan. Kalau saya makan, waduh udah 2 bulan expired. Nggak tahu itu mungkin menghibur diri ya. Haleluya. Jadi, kenapa sih kita pengen balas? Karena kita sombong. Orang yang pengen balas itu sombong. Merasa kita lebih baik dari orang lain. Saya yang benar, lu salah. Gue yang benar. Kok gue diperlakukan begini, gue balas loh. Sombong loh. Sebab itu siapa aja kita yang mau balas dendam, yang mau melakukan pembalasan itu artinya sombong. Orang sombong itu berasa nggak? Saya sombong. Ada yang gitu? Nggak ada kan? Orang kalau ditanya, kamu rendah hati, sombong lo, kurang ajar lo. Gue timpuk lo ngatain gue sombong. Nah, sombong itu nggak benjol. Sombong itu nggak bengkak. Sombong itu nggak berasa. Orang-orang itu taunya sombong. Sombong itu sakit, saudara. Sombong itu sebenarnya dosa. Alkitab bilang gini, bukan Alkitab lah. Ada kata-kata gini, kata-kata bijak. Burung bisa, apa bahasa halusnya? Burung bisa di atas kepalamu. Tetapi engkau bisa mencegahnya dia untuk tidak bersarang di kepalamu. Saudara, saya pernah ke puncak jalan. Kepok, anget saudara. Wah, tai burung nih. Ada burung ini. Kok bisa ya?
Seluas itu pas lagi di atas kepala kita, ya. Pok, kok pas? Bisa, saudara. Kita itu orang Kristen itu bisa mendadak cek. Kayak gini, jatuh dalam dosa, bisa. Kita nggak ada yang kebal dosa, bisa. Mendadak, waduh lihat porno, langsung matiin ya. Gila, nggak taunya porno. Itu kalau pornonya sekali, cuman kalau YouTube-nya udah porno semua, udah langganan itu mah. Mesti bertobat. Ya. Kan sekarang itu kita nyari baju nih, saya kemarin nyari jaket. Wih langsung dikirimin itu jaket. Saya buka YouTube, jaket. Saya buka apa? Ih, pinter ya. Kita baru buka sekali jaket, nongol setiap jendela di handphone kita itu jaket semua, saudara. Kalau saudara nyari pisau, semuanya pisau. Nah kalau sukanya gambar porno, semuanya porno tuh saudara. Dikirimin. Sekarang begitu kan. Jadi kita bisa lihat orang dari handphonenya seperti apa. Sekali-kali handphonenya kita ini aja ya, kita kumpulin ya. Kita bahas handphone kita satu-satu. Itu dia. Jangan pernah membiarkan burung bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kejahatan dosa itu sudah menguasai hidup kita. Udah member. Kita udah member keangkuhan, member kesombongan. Udah gak berasa lagi. Padahal di atas kita ada sarang. Harusnya kalau burung mau bersarang diusir dalam nama Yesus. Pergi. Pikiran jinah, pikiran kotor, pikiran licik, pikiran jahat, keluar. Nah gitu, jangan malah dibiarkan bersarang, jadinya pembalasan, balas dendam. Akhirnya kita kehilangan semuanya. Dan yang lebih tragis, kita kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu haknya Tuhan. Yang terakhir. Kalau udah terakhir enak ya, cepet Pak khotbahnya tumben, biasanya lama. Ya cepet, saya tahu Bapak Ibu Saudara semua hujan-hujan lapar. Mau makan bakmi, cepetan. Ya, Imamat 27 ayat 30 kita baca bersama-sama. Imamat 27 ayat 30. Yuk kita baca 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah ini nih, itulah milik Tuhan. Saudara, ini jangan pernah disentuh. Saudara dapat hasil berapa, potong 1/10, ini milik Tuhan. Milik Tuhan harus kita kembalikan. Ini yang biasanya memikat mata kita, memikat keinginan kita. Kita berpikir ini punya kita. Padahal kita berkata, ini miliknya Tuhan. Kita harus berani mengembalikan ini kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Pak, hidup saya kurang Pak. Nggak ngasih perpuluhan aja saya udah gembel. Bagaimana saya ngasih perpuluhan Pak? Bisa lebih gembel? Coba aja. Karena di Alkitab ditulis. Ada seorang janda miskin. Dia mempersembahkan 1 duit perak. Mata uang yang paling kecil. Dan waktu itu dimasukkan ke dalam kotak. Yesus berkata gini, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Karena janda ini memberi dalam kekurangannya. Kita nggak tahu. Apakah keturunan janda itu jadi konglomerat atau enggak? Kita nggak tahu. Tetapi janda ini berani memberi dalam kekurangannya. Dan itu gini, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita banyak duit,
Kita mengembalikan perpuluhan, oke, itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus nggak perlu datang ke situ. Tetapi waktu ada janda miskin, memberi dalam kekurangannya, Yesus yang banyak agenda. Agendanya waktu itu harus kemana-mana. Tapi hari itu, detik itu, agenda Tuhan Yesus harus ada di bait suci untuk melihat seorang janda yang mempersembahkan persembahan paling kecil, 2 peser. Ini dahsyat. Karena gini, mengenai perpuluhan, ini adalah bukti bahwa kita nggak cinta mamon, tetapi kita cinta Tuhan. Janda ini sangat kurang, tapi dia nggak pengen genggam duitnya erat-erat. Dia tahu dia harus mencintai Tuhan, mengalahkan apa yang digenggam di tangannya. Karena bagi janda ini, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, aku bisa punya semuanya, dan aku mau rela kehilangan semuanya, tapi aku nggak mau kehilangan cintaku kepada Tuhan. Jadi saya nggak berani ngomong, kalau nggak ngasih perpuluhan, nggak diberkati loh. Sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tuhan bukan preman, tukang palak. Setor. Kalau nggak setor jangan dagang di sini. Bukan begitu. Kita mengembalikan perpuluhan karena itu miliknya Tuhan dan bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu memberkati. Tuhan itu memberi kemenangan. Sebab itu dalam Kejadian tadi pagi, ya, saya sampaikan waktu Abraham mendengar, salam, engkau yang dikaruniai Tuhan, kekuatan untuk mengalahkan semua musuhmu. Waktu itu Abraham mendengar Melkisedek berkata seperti itu, Melkisedek langsung sadar, ini Tuhan. Shalom, damai sejahtera, engkau yang diberkati Tuhan, semua musuh takluk di hadapanmu, di hadapan Abraham. Waktu Abraham dengar ini, yang ngomong itu Melkisedek. Waktu Abraham dengar ini, Melkisedek langsung gini, Abraham langsung sadar, itu Tuhan, itu Tuhan. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberikan 1/10 untuk Melkisedek. Jadi, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan pernah ambil barang yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Yang pertama, ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Yang kedua, pembalasan adalah hakku. Yang ketiga, perpuluhan. Dari 3 ini, mana yang paling sulit untuk kita nggak ambil? Ucapan syukur, ada orang loh saudara, maunya dipuji-puji sombong. Kalau aku bisa itu aku. Tuhan nggak ikut campur tangan. Karena aku lulusan Jerman. Ada encik-encik nangis. Encik-encik, saudara, cakep, saudara, nangis. Wah, suamiku gini, wah, nggak adil dia. Wah. Oke, Cik, kita doain nanti saya ketemu suami Encik. Saya datengin ke rumahnya. Nggak taunya suaminya ini lulusan Jerman. Aneh, saudara, pikirannya. Maka itu bertabrakan terus sama istrinya. Dan walaupun dia pandai, ternyata keluarganya berantakan. Nah itu dia, karena apa? Pengennya ini nggak ada Tuhan, ini pikiranku nih. Pengen dipuji. Apa? Yang kedua, susah nggak untuk kita nggak lakukan? Balas, dendam. Kita maunya balas terus. Kalau nggak balas tuh gatel gitu. Kalau balas kan lega Pak hati. Maunya balas. Atau yang kita paling susah ngasih perpuluhan. Dulu Gajah Mada itu jemaatnya sekitar 10.000 lebih. Yang ngasih perpuluhan itu cuma 30%. Jadi nggak banyak orang yang tahu tentang perpuluhan. Banyak orang yang cinta uang. Tetapi saya percaya, orang yang tahu mengembalikan miliknya Tuhan,
Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan pasti menyertai dia. Sekalipun dia susah, sekalipun dia lemah, sekalipun dia di tempat sampah, Tuhan pasti angkat dia. Karena ini orang yang memuliakan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu seperti berlian. Cinta Tuhan. Pasti dong, cinta Tuhan itu nggak melakukan sesuatu yang nggak benar kan? Namanya cinta Tuhan. Nggak bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau orang yang cinta Tuhan ini ada di tempat sampah gimana? Dia akan berkilau. Dan orang akan mengambilnya. Tetapi kalau orang yang cinta Tuhan ini, nggak ada yang cinta Tuhan, cuman saya sendiri, ya udahlah saya ikut-ikutan. Akhirnya kita nggak berkilau. Kita sama dengan sampah. Kita berakhir di mana? Di tempat penampungan sampah. Itu dia. Mari kita buat hidup kita berkilau. Karena kita adalah mutiara. Kita punya cinta kepada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan ikuti sakramen perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Mari Tuhan telisik setiap hati kami. Engkau selidiki hati kami. Layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita selidiki hati kita. Setiap kali kita mengingat kasih Tuhan. Setiap kali kita mengingat kasih Tuhan. Lakukan perjamuan kudus. Ambil roti, ambil anggur. Ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Untuk cintanya kepada kita, Tuhan Yesus rela meninggalkan surga. Rela mati disalibkan. Semuanya Tuhan lakukan karena cintanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini, kalau engkau masih memakai hidupmu dengan sia-sia, engkau membuang-buang waktu. Waktu engkau lakukan hanya untuk kesenanganmu, hanya untuk memuaskan hasratmu, untuk yang sia-sia. Waktu saudara tahu bahwa Yesus sangat mengasihi saudara, Yesus sangat mencintai saudara, mari mulai gini. Senangkan Tuhan dengan hidupmu. Pakai banyak waktumu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu engkau sering berkomunikasi dengan Tuhan, engkau akan banyak mengenal Tuhan. Engkau akan tahu siapa Tuhan. Karena Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki selera dalam hidupnya. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai uang kita pakai waktu kita pakai handphone kita untuk menyenangkan Tuhan, mencari tahu tentang Tuhan.
Oralah barala 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 untuk bersekutu dengan Tuhan. Iralah pataka iralah barala. Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat. Roh Kudus menjamah setiap hati kami, melembutkan. Biar kami memiliki kerinduan yang dalam untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Oralah pataka iralah jamah 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 jamah. Terobos setiap hati, terobos terobos setiap hati, terobos 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 terobos. Oralah barala 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 barala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami hari ini, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, untuk kami menjadi satu tubuh dengan Engkau. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita katakan Amin. amin. Silakan. Kami mau memandang-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, angkat hatimu. Kami sembah. Kita sembah Tuhan. Yesus. Oh, rala barala 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 barala. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang pesona. Barala 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 barala. Haleluya. Segalanya. Haleluya. Engkau segalanya. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Katakan dengan segenap hatimu. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi katakan, karena Yesus sudah lebih
Bapa terima kasih. Engkau tetap mencintai kami. Apapun keberadaan kami. Engkau tidak pernah menolak kami. Karena sesungguhnya semuanya terbuka di hadapan-Mu. Dan tidak ada yang tersembunyi. Bapa terima kasih. Hari ini selidiki setiap hati kami. Selidiki setiap hati kami. Ajar kami untuk mengerti kebutuhan kami tentang Tuhan. Kebutuhan kami tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Buat kami menyadari bahwa Engkau mencintai kami tanpa syarat. Tanpa syarat. Bukan karena kami baik. Bukan karena kami sering membaca Alkitab. Bukan karena kami sering bersaat teduh. Tetapi Engkau mencintai kami apa adanya. Apa adanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Mari Roh Kudus, berkati setiap kami dengan firman-Mu. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terlebih Tuhan urapi hamba-Mu. Taruh isi hati-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini. Basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar boleh hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berbicaralah, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melaksanakan doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Silahkan kembali duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya berharap kabar Bapak Ibu Saudara baik-baik saja. Ya, pemusik jangan turun, temani saya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang bangkit menjadi pemenang. Katakan bangkit menjadi pemenang. Haleluya. Bangkit menjadi pemenang ya. Pasti. Haleluya. Katakan pasti. Haleluya. Kita buka Alkitab kita Yosua 1 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. Yosua 1 ayat yang kelima. Kita baca ya dengan suara keras. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman Tuhan untuk Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita semua. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Seumur hidup kita. Wow. Ini firman Tuhan diucapkan kepada Yosua. Tapi saya percaya hari ini juga diucapkan kepada kita. Haleluya. Dan apa yang terjadi? Waktu Yosua menerima firman ini, Yosua sedang menghadapi satu kota yang tidak terkalahkan. Satu kota yang tidak tertembus. Karena kota itu dibentengi oleh tembok yang sangat tebal. Namanya tembok Yeriko. Kota itu adalah kota Yeriko. Pada masa itu, tidak satu bangsa pun sanggup menembus tembok Yeriko. Nggak ada. Sebab itu Yosua menerima firman ini dan Yosua, mana mungkin Tuhan. Ini yang dihadapi, yang ada di hadapanku masalah besar. Kota yang tak tertembus. Kota yang memiliki perlindungan yang sangat kuat. Mana bisa Tuhan. Kita nggak punya peralatan apa-apa. Kita ini kayak pelarian dari Mesir. Cuman punya tombak, lembing, pedang. Nggak punya peralatan berat. Mana bisa nembus. Tetapi apa yang terjadi? Karena Yosua percaya kepada firman ini. Kota yang tidak tertembus, yang dilindungi oleh tembok yang besar, tembok Yeriko. Waktu Yosua taat, sekali lagi katakan taat. Taat. Waktu Yosua taat dengan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Tembok yang besar, tembok yang gak pernah bisa ditembus itu, ternyata tembok itu menjadi roboh. Saudara tahu robohnya gak ke kanan atau ke kiri, tapi robohnya kemana?
robohnya ke bawah, ambles. Kayak paku saudara, brrrr. Kayak ditekan sama tangan yang kuat, tembok itu roboh. Sehingga orang Israel tinggal lari masuk, menjarah semuanya. Dan Yeriko hari itu dikalahkan oleh bangsa Israel. Karena yang menyertai siapa? Yang menyertai adalah Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dahsyat. Amin. Jadi hari ini jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar daripada yang roh yang ada di dunia ini. Amin. Nah, kenapa seperti ini? Karena Suset Hating, pendoa internasional, saudara. Dia pendoa, semua pendeta mengakui dia pendoa. Dan dia berkata gini, di tahun 2023 ini akan terjadi kekacauan yang besar. Wow. Tetapi, nah untung pernyataan Tuhan belum sampai di situ. Tetapi, di tengah-tengah kekacauan itu, Tuhan akan memberkati umatnya. Untung ada lanjutannya Tuhan. Ya, di tengah kekacauan Tuhan akan memberkati umatnya. Sebab berkat dari bangsa-bangsa akan mengalir ke baitnya. Berkat orang fasik akan mengalir ke orang-orang benar. Haleluya, kegoncangan boleh terjadi. Tetapi umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab itu kita harus tahu hari ini siapa kita. Kita adalah barisan Mesias. Kita adalah imamat yang rajani. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Hujan-hujan enaknya nyanyi. Kita katakan ini, yuk. Kitalah barisan Mesias, kemenangan ada di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Kitalah barisan Mesias, kemenangan ada di tangannya untuk merebut tanah perjanjian. Katakan bersama, sebab pemimpin. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Katakan sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Tiada musuh yang dapat melawan. Katakan tiada musuh yang dapat melawan. Musuh itu main keroyokan. Udah keroyokan, searah mereka datang mendatangi kita. Tetapi 8 arah mereka akan lari meninggalkan kita. Sebab roh di dalam kita lebih besar. Amin. Kita angkat tangan kita, Katakan, sebab Tuhan ada di pihak kita. Kuasanya selalu menolong kita. Katakan bangkit. Kemenangan bagi kita. Biarlah dunia akan melihat. Biarlah dunia akan mendengar. Biarlah dunia akan tahu bahwa Allah kita gagah perkasa. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Jadi jangan takut sama dukun, tukang ramal, koamnya. Pak, tahun ini saya ciong. Nggak ada ciong dalam Tuhan. Rebut berkatmu. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan janji Tuhan yang luar biasa ini, yang nyata ini, orang Israel pernah mengalami kekalahan. Sebab itu kita akan belajar dari mengapa orang Israel mengalami kekalahan ini. Ya, kita buka kejadiannya. Ini setelah mengalami kemenangan yang besar,
Israel mengalami kekalahan dengan gini, dengan kota yang tidak berkubu, dengan kota yang kecil, pasukannya nggak banyak, tetapi lewat kota yang kecil ini malah Israel kalah. Kota yang besar Israel sanggup kalahkan, tetapi lewat melalui kota kecil ini malah jadi kalah. Jadi ada yang aneh, kenapa orang Israel jadi kalah melawan kota yang kecil? Ya, Kejadian sebentar saya buka ya. Kita buka Alkitab kita, Yosua 7 ayat 2 sampai 6. Kita akan baca ya. Yosua 7 ayat 2 sampai 6. Kita baca. 1 2 3. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat kota Bet-Aven di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk mengempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana sebab orang-orang di sana sedikit saja. Lanjutnya, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di hadapan orang-orang Ai. Lanjutnya, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shefarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah bangsa itu amat sangat. Selanjutnya 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah orang Israel mengalahkan Yeriko, namanya Cia Beliau. Ya, bukan hanya Cuan Cia, tapi ini udah Cia Beliau. Diambilin semua, saudara. Dinikmatin semua harta rampasannya. Lupa sama Tuhan yang memberi berkat. Nah, ini masalahnya. Lupa, saudara. Orang Israel berpikir kalau menang karena kita memang gagah perkasa nih. Karena kekuatan kita, karena kita yang berperang, kita yang muterin tembok. Wah, lupa bahwa kemenangan itu datangnya daripada Tuhan. Sebab itu jangan pernah melupakan. Ya, kita harus selalu bersyukur kalau kita mengalami kemenangan dari Tuhan. Selalu bersyukur, jangan lupa Tuhan terima kasih buat hari ini. Buat pemasukan hari ini, Tuhan terima kasih buat orderan ini. Tuhan terima kasih buat ini. Sesungguhnya Tuhan itu yang memberkati hidup kita. Tuhan itu yang membuat kita menang atas musuh-musuh kita. Nah, ini orang Israel lupa. Ya, dia lupa. Sehingga untuk selanjutnya waktu menghadapi kota Ai, kota yang gak berkubu, kota yang lemah, kota yang gak ada pertahanan, ya, kota yang sekali tiup habis, malah bangsa Israel mengalami kekalahan. Ini memukul mental daripada orang Israel, Yosua dan tua-tua terpukul semuanya, syok. Kok kalah ya? Kok kalah? Dia mulai baru tanya Tuhan, Tuhan, kenapa ini kita kalah? Nah, Yosua 7 ayat yang ke-11 dan 12 kita baca bersama-sama. Kenapa orang Israel kalah? Kita baca ya, 1, 2, 3. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Next.
Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ini masalahnya. Tuhan tetap menepati janjinya. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Yang Tuhan gak sanggup cuma satu, mengingkari janjinya. Tuhan gak bisa dusta, Tuhan gak bisa bohong. Janji Tuhan ya dan amin. Tetapi kenapa kok ini gak sesuai dengan janji Tuhan? Karena ada dosa. Ya ini masalahnya, mereka orang Israel mengambil barang-barang yang dikhususkan. Disimpan di rumahnya, dinikmati saudara. Dan firman Tuhan bilang, kalau engkau nggak membereskan itu, sorry, aku nggak bisa menyertai engkau. Nah ini ya, kita perhatikan. Nah, sehingga kita bertanya, barang-barang yang dikhususkan itu apa? Barang-barang yang kita nggak boleh sentuh itu apa? Barang-barang yang diperuntukkan hanya kepada Tuhan itu apa? Nah yang pertama, barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan adalah ucapan syukur. Persembahkanlah ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan kita bersyukur sama makhluk lain, sama benda lain. Karena bersyukur kepada Tuhan itu penting. Karena kepada siapa kita bersyukur, itu tentang sebenarnya gini, kepada siapa kita percaya. Kalau orang komunis itu nggak bisa bersyukur, karena dia merasa kemenangan, keberhasilan itu karena kekuatannya, nggak ada unsur Tuhan. Sebab itu dia percaya semuanya karena dia kerja keras. Ada orang lagi yang bersyukurnya pakai hiu kan. Siap, cuan, itu saudara. Ada lagi yang ke Kawi kan, bersyukurnya ke Kawi, ke sana beli tumpengan, potong kambing, tidur di bawah pohon. Siapa yang udah tidur di bawah pohon? Nunggu daun jatuh tuh Marco. Nunggu pohon jatuh. Atau ke Klaten, pelihara tuyul. Kasih persembahan, gak usah ke Tuhan, kasih ucapan syukurnya ke tuyul, ya kan, ke Raja Tuyul gitu. Nah penting sebab itu bersyukur kepada Tuhan. Ya tadi dalam ibadah 1 saya sampaikan bahwa bersyukur itu penting karena biasanya habis kemenangan yang besar, iblis itu akan mendatangi kita. Amin. Hati-hati dengan habis proyek besar. Jangan-jangan KPK datang loh. Jangan lupa bersyukur. Habis menang besar, hati-hati, iblis biasanya datang. Supaya gini loh, kenapa kita bersyukur? Supaya perlindungan Tuhan itu tetap dalam hidup kita. Amin. Yuk kita bersyukur sama Tuhan. Ya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku buat segala hal, buat segala hal. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji,
yakin rahmat-Mu besertaku, ku yakin rahmat-Mu besertaku, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang kita nggak tahu, kenapa sakit saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya? Kenapa kok anak saya sakit terus? Kenapa ini terjadi? Kita nggak tahu, saudara. Kita cuma bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur aja. Banyak hal yang kita nggak tahu. Yang tahu itu cuma Tuhan. Yang kita tahu cuma satu, Tuhan punya rencana buat setiap keadaan yang kita hadapi. Pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Seorang hamba Tuhan punya 2 anak. Anak yang perempuan umur 13 tahun, ada penembakan liar gitu. Orang yang main tembak dodor gitu, anaknya ketembak. Anak perempuannya meninggal. Selang 2 tahun kemudian, dia lagi ngajar Alkitab, lagi ngajar pendalaman Alkitab, ya, lagi ngajar pemuritan di satu kelas. Polisi datang, mengabari bahwa anak lakinya baru saja mengalami kecelakaan dan meninggal. Hamba Tuhan ini nggak punya 5 anak, dia cuma punya 2 anak. Apa yang dilakukan hamba Tuhan ini waktu dengar polisi datang dan berkata seperti itu? Hamba Tuhan ini bilang gini, Tuhan, aku nggak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku bersyukur karena aku punya Bapa yang kekal. Aku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Aku nggak ngerti, tetapi aku bersyukur. Di tempat itu ada seorang anak muda yang susah sekali mengerti pikiran Tuhan. Susah sekali diajak untuk pendalaman Alkitab. Temennya itu nyeret-nyeret dia untuk dia mau ikut pendalaman Alkitab. Kenapa? Dia agak tawar hati sama kekristenan, dia berpikir semua agama sama, semua hamba Tuhan sama. Saudara tahu, waktu hamba Tuhan ini, anak muda yang ikut pendalaman Alkitab ini dengar respon pengajar pendalaman Alkitab seperti itu waktu dengar kabar ini. Ini anak muda bilang gini, Tuhan, mulai hari ini aku serahkan hidupku dan seluruh hatiku untuk melayani Engkau. Dan hamba Tuhan ini, anak muda ini dipakai Tuhan luar biasa. Ya, dia dipakai dalam kegerakan Pensacola, itu dia, saudara. Anak muda ini di Vineyard, dia dipakai Tuhan untuk kegerakan Tuhan. Kita nggak tahu, saudara. Melalui hidup kita sedang jadi alatnya untuk Tuhan, untuk mengubahkan banyak hati. Haleluya. Sebab itu, ayo kita mengucap syukur dan selalu mengucap syukur. Katakan, saya senang mengucap syukur. Amin. Ngucap syukur aja. Tuhan itu baik. Amin. Kemudian, apa yang gak boleh disentuh lagi? Ulangan 32 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Hakkulah dendam dan pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Apa haknya Tuhan? Yang tadi ucapan syukur. Yang kedua apa? Hakkulah apa? Dendam dan pembalasan. Saudara sedang punya marah, sedang punya dendam, pengen balas, jangan pernah lakukan itu. Karena itu haknya Tuhan. Waktu kita mengambil haknya Tuhan, Alkitab bilang gini, dendam itu nggak pernah bawa sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nggak pernah. Dendam waktu kita lampiaskan, nggak pernah mendatangkan kebaikan. Selalu penyesalan. Sebab itu kenapa kita dendam?
Kenapa kita ingin membalas? Yesus berkata gini, kalau ada orang menampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau ada orang yang meminta bajumu, kasih jubahmu sekalian. Ada orang minta kaos kaki, Pak beliin saya kaos kaki, jangan cuma kasih kaos kaki, beliin juga sepatu beli, nih. Ya, kalau ada orang ngajak jalan, kau 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Memberi lebih. Jangan pernah ada rancangan dalam hidup kita untuk membalas. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Tetapi kalahkan yang jahat itu dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Dan kita harus melakukannya. Waktu kita nggak melakukan ini, kita sedang mengambil haknya Tuhan. Dan itu yang membuat kita kalah dalam hidup kita. Tuhan nggak bisa menyertai kita karena kita mengambil haknya Tuhan. Apa? Pembalasan. Kita baru saja melihat kisah yang tragis. Orang yang sangat dihormati, yang sangat terhormat. Kemudian menjadi ada dalam kedudukan yang sangat rendah dan paling rendah. Kita belajar dari Ferdy Sambo. Dari seorang jenderal bintang 2, ditakuti semua polisi. Ditakuti, saudara. Dia nggak terbayang akan pakai baju orange. Bagi dia baju orange itu udah sangat penghinaan. Tetapi karena apa? Karena pengen balas. Semua yang ada dalam hidupnya itu hilang. Sirna. Jadi orang yang terhormat, jadi orang yang pakai baju oranye, sangat amat menanggung malu. Keluarganya udah nggak tahu seperti apa. Berantakan kebahagiaannya, dan akhirnya divonis mati. Ini sangat berat. Gara-gara apa? Pengen balas. Pengen balas. Jadi pembalasan itu nggak pernah membawa kebaikan. Ngapain kita mau ambil? Mulai hari ini, yang mau balas dendam sama Ibu RT, lupakan. Lupakan. Ya. Yang saudara selama ini cek-cek toko sebelah, lupakan. Nyembah Tuhan aja. Nyembah Tuhan aja. Ya, yang mau gue curangin balik loh. Gue laporin balik loh, tinggalkan. Jangan. Jangan lakukan itu. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan pernah ada rancangan pembalasan dalam hati kita. Biarkan yang membalas itu Tuhan. Apakah saudara nggak tahu bahwa Tuhan itu tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami? Bapak Ibu Saudara lagi difitnah, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi dicolong hak kreatifnya, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi direndahkan, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara lagi difitnah, Tuhan tahu. Dan Tuhan merasakan itu. Dan Tuhan merasakan itu. Jadilah orang yang baik. Ya. Baik. Jadi orang jujur aja. Kalau kata jujur ingat siapa? Eliezer. Dia jujur. Divonis 1 tahun 6 bulan. Balik lagi jadi polisi. Jujur. Tetapi kadang orang jujur juga seperti ditinggalkan. Orang jujur kayak nggak diberkati Tuhan. Orang jujur di pemerintahan karirnya habis. Zaman dulu saudara, orang jujur itu, aduh. Saya punya temen, bapaknya Kapolsek, jujur. Rumahnya di bawah pohon bambu saudara. Hidupnya kayak sulit, bapaknya Kapolsek. Dia orang Aceh, lempeng banget bapaknya. Nggak mau korupsi, nggak mau meres orang. Dia menikmati kejujurannya sampai rumahnya saya. Kalau rumah orang itu biasanya jauh dari pohon bambu, ini di bawah pohon bambu. Seperti itu. Kadang, tapi nggak apa-apa, kita harus selalu jujur. Peganglah prinsip untuk jujur aja. Ya. Dulu ada orang jujur di balai kota kan. Wah. Karirnya disingkirkan tuh, disingkirkan. Ini jujur, nggak mau diajak kong kali kong, udah singkirkan, udah. Dimasukin kotak aja, udah.
gaji nggak nambah-nambah, jabatan nggak naik-naik di situ aja. Sampai kemudian Jokowi sama Ahok masuk balai kota. Ketemu saudara orang jujur, yang lainnya mah, waduh itu ikan piranha semua. Nggak bisa lihat daging, kasih sapi langsung habis saudara. Tapi orang ini nggak mau, dia jujur saudara. Waktu Jokowi jadi presiden, Ahok mulai tersingkir dari balai kota, orang ini nasibnya baik saudara. Orang jujur ini ditarik Jokowi ke istana. Dan karena udah ganti gubernur, sekarang dia jadi pejabat gubernur di DKI. Jujur saudara. Kadang seperti ditinggalkan, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Orang jujur itu disertai Tuhan. Amin. Jujur. Jaga toko jujur. Ya, disuruh kerja jujur. Hidup kita pasti ke depannya baik. Amin. Pasti dipelihara Tuhan, pasti. Jadi mari kita mulai tinggalkan nggak jujur, hati pelintat-pelintut, hati penuh dendam, hati penuh pembalasan. Jangan lakukan itu. Jangan pernah mau mengambil haknya Tuhan. Ada di sini yang masih mau balas juga. Balas, jangan. Nanti akan susah sendiri. Firman Tuhan, jangan ambil haknya Tuhan. Katakan, saya nggak mau membalas Pak. Mulai sekarang saya nggak mau membalas. Mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah bagus. Pulang dari tempat ini, nah saudara yang mau balas, dibalas. Beliin Bika Ambon. Kasih. Gitu ya. Wah Bika Ambon nanggung Pak. Saya mau lebih baik Pak daripada Bika Ambon. Saya mau ngasih kirimin dia banyak Pak, yang enak-enak apa. Sebentar Pak, saya mau kirimin duren, saya mau kirimin sate kambing, saya mau kirimin bir Pak, biar dia senang. Itu nggak senang, itu pembunuhan. Pembunuhan dengan kasih itu namanya. Saudara, saya dulu kan full time di sekretariat ya. Saya itu berpikir gini, orang itu sebenarnya kalau mau bunuh orang sekretariat itu gampang. Kirimin roti aja mati semua itu orang sekretariat. Karena kalau terima kiriman roti itu kayak piranha. Langsung hilang. Kayak gitu saudara ya. Suatu ketika ada yang kirim kue. Ya kan, kuenya banyak saudara. Wah enak-enak gitu. Saya datang habis. Tinggal, wah habis nih. Saya nggak kebagian. Saya nggak kebagian kan pengen ini juga ya kan. Pengen, gue intimidasi aja gitu ya kan. Saya cariin itu kardusnya mana nih. Nggak apa-apa saya dapat kardusnya deh. Oh di pojokan saudara. Saya ambil. Ini rekan-rekan perhatikan ya. Ini kue expired date-nya udah 2 bulan lalu. Tolong yang makan banyak berdoa sekarang, masuk menara doa. Mudah-mudahan enggak semua itu langsung mau muntahin semua saudara. Bener loh, expired. Wow. Nah tolong, saya rasa ada jemaat yang balas dendam ke sekretariat, kue udah expired 2 bulan dikirim. Saya nggak ngerti ini maksudnya baik atau nggak baik. Tapi seperti itu, ya. Wah, untung saya jadi gini. Beri syukur saya gitu. Untung saya nggak makan. Kalau saya makan, waduh udah 2 bulan expired. Nggak tahu itu mungkin menghibur diri ya. Haleluya. Jadi, kenapa sih kita pengen balas? Karena kita sombong. Orang yang pengen balas itu sombong. Merasa kita lebih baik dari orang lain. Saya yang benar, lu salah. Gue yang benar. Kok gue diperlakukan begini, gue balas loh. Sombong loh. Sebab itu siapa aja kita yang mau balas dendam, yang mau melakukan pembalasan itu artinya sombong. Orang sombong itu berasa nggak? Saya sombong. Ada yang gitu? Nggak ada kan? Orang kalau ditanya, kamu rendah hati, sombong lo, kurang ajar lo. Gue timpuk lo ngatain gue sombong. Lah
Sombong itu nggak benjol. Sombong itu nggak bengkak. Sombong itu nggak berasa. Orang-orang itu taunya sombong. Sombong itu sakit, saudara. Sombong itu sebenarnya dosa. Alkitab bilang gini, oh bukan Alkitab lah. Ada kata-kata gini, kata-kata bijak. Burung bisa, apa bahasa halusnya? Burung bisa di atas kepalamu. Tetapi engkau bisa mencegahnya dia untuk tidak bersarang di kepalamu. Saudara, saya pernah ke puncak jalan. Kapok, anget saudara. Wah, tai burung nih. Ada burung ini. Kok bisa ya? Seluas itu pas lagi di atas kepala kita. Ya, pok. Kok pas? Bisa saudara. Kita itu orang Kristen itu bisa mendadak cek. Kayak gini, jatuh dalam dosa. Bisa. Kita nggak ada yang kebal dosa. Bisa. Mendadak, waduh lihat porno nih langsung matiin ya. Gila nggak taunya porno. Itu kalau pornonya sekali, cuman kalau YouTube-nya udah porno semua udah langganan itu mah. Mesti bertobat. Ya. Kan sekarang itu kita nyari baju nih, saya kemarin nyari jaket. Wih langsung dikirimin itu jaket. Saya buka YouTube, jaket. Saya buka apa? Ih, pinter ya. Kita baru buka sekali jaket, nongol setiap jendela di handphone kita itu jaket semua, saudara. Kalau saudara nyari pisau, semuanya pisau. Nah, kalau sukanya gambar porno, semuanya porno tuh, saudara. Dikirimin. Sekarang begitu kan. Jadi kita bisa lihat orang dari handphonenya seperti apa. Sekali-kali handphonenya kita ini aja ya, kita kumpulin ya. Kita bahas handphone kita satu-satu. Itu dia. Jangan pernah membiarkan burung bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kejahatan dosa itu sudah menguasai hidup kita. Udah member. Kita udah member keangkuhan, member kesombongan. Udah gak berasa lagi. Padahal di atas kita ada sarang. Harusnya kalau burung mau bersarang diusir dalam nama Yesus. Pergi. Pikiran jinah, pikiran kotor, pikiran licik, pikiran jahat, keluar. Nah gitu, jangan malah dibiarkan bersarang. Jadinya pembalasan, balas dendam. Akhirnya kita kehilangan semuanya. Dan yang lebih tragis, kita kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu haknya Tuhan. Yang terakhir. Kalau udah terakhir enak ya, cepet Pak khotbahnya tumben, biasanya lama. Ya cepet, saya tahu Bapak Ibu Saudara semua hujan-hujan lapar. Mau makan bakmi, cepetan. Ya, Imamat 27 ayat 30, kita baca bersama-sama. Imamat 27 ayat 30. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Demikian juga, segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah ini nih, itulah milik Tuhan. Saudara, ini jangan pernah disentuh. Saudara dapat hasil berapa, potong 1/10, ini milik Tuhan. Milik Tuhan harus kita kembalikan. Ini yang biasanya memikat mata kita. Memikat keinginan kita. Kita berpikir ini punya kita. Padahal kita berkata, ini miliknya Tuhan. Kita harus berani mengembalikan ini kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati Tuhan. Pak, hidup saya kurang Pak. Nggak ngasih perpuluhan aja saya udah gembel. Bagaimana saya ngasih perpuluhan Pak? Bisa lebih gembel.
Coba aja. Karena di Alkitab ditulis, ada seorang janda miskin. Dia mempersembahkan 1 duit perak, mata uang yang paling kecil, dan waktu itu dimasukkan ke dalam kotak. Yesus berkata gini, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain, karena janda ini memberi dalam kekurangannya. Kita nggak tahu apakah keturunan janda itu jadi konglomerat atau enggak. Kita nggak tahu. Tetapi janda ini berani memberi dalam kekurangannya, dan itu gini, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita banyak duit, kita mengembalikan perpuluhan, oke, itu miliknya Tuhan. Dan Tuhan Yesus nggak perlu datang ke situ. Tetapi waktu ada janda miskin, memberi dalam kekurangannya, Yesus yang banyak agenda. Agendanya waktu itu harus kemana-mana. Tapi hari itu, detik itu, agenda Tuhan Yesus harus ada di bait suci untuk melihat seorang janda yang mempersembahkan persembahan paling kecil, 2 peser. Ini dahsyat. Karena gini, mengenai perpuluhan, ini adalah bukti bahwa kita gini, kita nggak cinta mamon, tetapi kita cinta Tuhan. Janda ini sangat kurang, tapi dia nggak pengen genggam duitnya erat-erat. Dia tahu dia harus mencintai Tuhan, mengalahkan apa yang digenggam di tangannya. Karena bagi janda ini, cinta Tuhan lebih dari segalanya. Tuhan, aku bisa punya semuanya, dan aku mau rela kehilangan semuanya, tapi aku nggak mau kehilangan cintaku kepada Tuhan. Jadi saya nggak berani ngomong, kalau nggak ngasih perpuluhan, nggak diberkati loh. Sebenarnya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Tuhan bukan preman, tukang palak. Setor. Kalau nggak setor jangan dagang di sini. Bukan begitu. Kita mengembalikan perpuluhan karena itu miliknya Tuhan dan bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan bukti bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu memberkati. Tuhan itu memberi kemenangan. Sebab itu dalam Kejadian tadi pagi, ya, saya sampaikan waktu Abraham mendengar, salam, engkau yang dikaruniai Tuhan, kekuatan untuk mengalahkan semua musuhmu. Waktu itu Abraham mendengar Melkisedek berkata seperti itu, Melkisedek langsung sadar, ini Tuhan. Shalom, damai sejahtera, engkau yang diberkati Tuhan, semua musuh takluk di hadapanmu, di hadapan Abraham. Waktu Abraham dengar ini, yang ngomong itu Melkisedek. Waktu Abraham dengar ini, Melkisedek langsung gini, Abraham langsung sadar, itu Tuhan, itu Tuhan. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham memberikan 1/10 untuk Melkisedek. Jadi, bagaimana supaya kita mengalami kemenangan? Jangan pernah ambil barang yang dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Yang pertama, ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Yang kedua, pembalasan adalah hakku. Yang ketiga, perpuluhan. Dari 3 ini, mana yang paling sulit untuk kita nggak ambil? Ucapan syukur? Ada orang loh saudara, maunya dipuji-puji sombong. Kalau aku bisa itu aku. Tuhan gak ikut campur tangan. Karena aku lulusan Jerman. Ada encik-encik nangis. Encik, saudara, cakep saudara, nangis. Wah, suamiku gini, wah, gak adil dia. Wah. Oke, Cik, kita doain nanti saya ketemu suami Encik. Saya datengin ke rumahnya. Gak taunya suaminya ini lulusan Jerman. Aneh saudara pikirannya. Maka itu bertabrakan terus sama istrinya. Dan walaupun dia pandai, ternyata keluarganya berantakan.
Nah itu dia. Karena apa? Pengennya ini nggak ada Tuhan. Ini pikiranku nih. Pengen dipuji. Apa? Yang kedua, susah nggak untuk kita nggak lakukan? Balas, dendam. Kita maunya balas terus. Kalau nggak balas tuh gatel gitu. Kalau balas kan lega Pak hati. Maunya balas. Atau yang kita paling susah ngasih perpuluhan. Dulu Gajah Mada itu jemaatnya sekitar 10.000 lebih. Yang ngasih perpuluhan itu cuma 30%. Jadi nggak banyak orang yang tahu tentang perpuluhan. Banyak orang yang cinta uang. Tetapi saya percaya, orang yang tahu mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan pasti menyertai dia. Sekalipun dia susah, sekalipun dia lemah, sekalipun dia di tempat sampah, Tuhan pasti angkat dia. Karena ini orang yang memuliakan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan itu seperti berlian. Cinta Tuhan. Pasti dong, cinta Tuhan itu nggak melakukan sesuatu yang nggak benar kan? Namanya cinta Tuhan. Nggak bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau orang yang cinta Tuhan ini ada di tempat sampah gimana? Dia akan berkilau. Dan orang akan mengambilnya. Tetapi kalau orang yang cinta Tuhan ini, nggak ada yang cinta Tuhan, cuman saya sendiri, ya udahlah saya ikut-ikutan. Akhirnya kita nggak berkilau. Kita sama dengan sampah. Kita berakhir di mana? Di tempat penampungan sampah. Itu dia. Mari kita buat hidup kita berkilau. Karena kita adalah mutiara. Kita punya cinta kepada Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan ikuti sakramen perjamuan kudus. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Mari Tuhan telisik setiap hati kami. Engkau selidiki hati kami. Layakkan kami untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita selidiki hati kita. Setiap kali kita mengingat kasih Tuhan. Setiap kali kita mengingat kasih Tuhan. Lakukan perjamuan kudus. Ambil roti, ambil anggur. Ingat bagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Untuk cintanya kepada kita, Tuhan Yesus rela meninggalkan surga. Rela mati disalibkan. Semuanya Tuhan lakukan karena cintanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini, kalau engkau masih memakai hidupmu dengan sia-sia, engkau membuang-buang waktu. Waktu engkau lakukan hanya untuk kesenanganmu, hanya untuk memuaskan hasratmu, untuk yang sia-sia. Waktu saudara tahu bahwa Yesus sangat mengasihi saudara,
Yesus sangat mencintai saudara. Mari mulai gini. Senangkan Tuhan dengan hidupmu. Pakai banyak waktumu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Waktu engkau sering berkomunikasi dengan Tuhan, engkau akan banyak mengenal Tuhan. Engkau akan tahu siapa Tuhan. Karena Tuhan adalah satu pribadi yang memiliki perasaan, memiliki emosi, memiliki selera dalam hidupnya. Biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kita pakai uang kita, kita pakai waktu kita pakai handphone kita untuk menyenangkan Tuhan, mencari tahu tentang Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat, Roh Kudus lawat, Roh Kudus menjamah setiap hati kami, melembutkan. Biar kami memiliki kerinduan yang dalam untuk membangun hubungan dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Jamah, terobos setiap hati, terobos setiap hati, terobos. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami hari ini, layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, untuk kami menjadi satu tubuh dengan Engkau. Layakkan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita katakan Amin. amin. Silakan.